Sebelumnya aku tidak pernah menyangka kejadian ini akan menimpaku. Ketika itu aku dan teman-temanku berpergian ke sebuah tempat ya rencananya untuk healing. Saat itu aku merasa di tengah kepenatan pekerjaan sepertinya jalan-jalan ke daerah pantai akan menyenangkan. Kami merencanakannya berangkat di hari Rabu malam. Namun karena satu dan lain hal, kami berangkat agak malam ketika itu, bahkan hampir jam 12 malam. Aku mengendarai mobilku dan teman-temanku ikut nebeng denganku. Sebut saja ada Ijal di sebelah kiriku duduk di kursi penumpang, lalu di belakangku ada 3 orang lainnya, dan ada 2 orang lainnya lagi duduk di paling belakang. Perjalanan pun kami lanjutkan ke sebuah pantai yang memang tidak begitu jauh dari kota Bandung. Dengan bantuan maps, rute perjalanan pun dimulai. Kami menuju ke daerah Ciwidey terlebih dahulu. Kondisinya ketika itu sudah lewat jam 12 malam. Hingga sampailah kami di satu titik di mana jalanannya sangat gelap dan kiri kanannya hutan. Aku bertanya pada Ijal yang saat itu sedang memegang mapsnya. Jal, berapa lama lagi perjalanan? Ijal melihat maps dan estimasi 2 jam lagi sampai. Dan rute yang akan kulalui itu hanya lurus terus saja. Lanjut perjalanan karena suasana ketika itu gelap ditambah di tengah hutan. Teman-temanku yang lain mulai berulah. Mereka mulai dengan cerita-cerita seram. Ada yang cerita tentang kuntilanak. Ada yang menceritakan tentang tetangganya yang sudah meninggal dan masih terlihat di rumahnya. Rekan-rekan kerjaku yang duduk di belakang memang lebih muda dariku. Aku sendiri sih paham, ketika berada di tempat seperti ini, ya lebih baik tidak bercerita hal-hal seperti itu. Jatuhnya kan sompral. Mereka makin asik bercerita sambil tertawa-tawa. Aku dan Ijal yang saat itu duduk di depan hanya mengingatkan, "Woi, udahlah jangan cerita-cerita kayak gitu. Jatuhnya sompral tau gak? Kita kan lagi di tempat kayak begini, di tengah hutan. Kalau ada apa-apa gimana? Udah, ganti topik deh, ganti topik." Teman-temanku malah menyurakiku. Ya, tak apalah. Yang penting mereka tidak lanjut bercerita hal seperti itu.
Waktu berlalu, singkat cerita, sudah hampir 2 jam perjalananku dari titik terakhirku bertanya pada Ijal. Dan saat itu kondisi anak-anak sudah tertidur kulihat. Ijal pun kulihat sudah mulai mengantuk. Aku menepuk bahunya Ijal. Woi Jal, yang tidur dong, temenin gua, ketir. Coba lihat lagi, berapa lama lagi, kayaknya udah deket deh. Ijal mengucap matanya, lalu kembali melihat ke arah maps. Dan dia berkata, masih 2 jam lagi. Masih 2 jam gimana sih? Perasaan tadi terakhir dilihat 2 jam lagi nyampe. Ini udah lebih loh. Masa ngejauhin lagi 2 jam lagi, bener gak? Ijal coba meyakinkan bahwa estimasi perjalanan ya benar, 2 jam lagi. Dan itu titik yang berbeda dengan yang awal dia lihat. Dia pun terlihat kebingungan kenapa. Kenapa ya? Jangan-jangan di depan ada kemacetan kali ya. Saat itu jam menunjukkan jam 3 pagi. Perjalanan pun terasa tidak wajar. Sampai aku melihat ada satu jalan yang ada belokannya. Aku pun menghentikan mobilku di sana. Sesuai dengan maps kulihat, kami berhenti di titik yang sama. Jalur yang diberikan maps adalah lurus, tapi aku lihat jalan belok. Nah, di jalan yang belok itu tak kulihat ada di maps. Jal, lihat nih. Ini kita berhentikan pas nih titiknya. Itu jalannya lurus tuh ada kan. Nah, di depan kita tuh ada belokan kan. Kenapa di maps nggak ada? Mapsnya error kali. Dari tadi soalnya kenapa 2 jam terus nggak nyampe-nyampe. Kayaknya salah jalan deh kita. Gini deh, ini kita coba belok ke kiri ya. Nanti kalau sekiranya maps yang ngikutin belok, berarti mapsnya udah waras nih. Kami pun coba berspekulasi seperti itu untuk memastikan mapsnya benar. Aku pun membelokkan kendaraanku dan melaju ke arah yang lain. Jalannya terlihat masih sama-sama saja. Gelap sepi, dan di kiri kanannya pohon-pohon yang entahlah apa itu, tapi tinggi. Seketika bunyi suara maps pun terdengar. Nah, kini terlihat jalur maps yang diperbarui di jalur kami. Tuh, ini kayaknya udah bener nih. Kami pun terus melaju mengikuti jalur yang diberikan oleh maps itu. Kami terus lurus mengikuti jalan sampai... Loh, aku menghentikan mobilku ketika kulihat di depan sana sepertinya sudah tidak ada jalan lagi. Jal, perhatiin deh. Ini jalannya buntu kan? Aku pun memastikannya dengan turun dari mobil. Dan ketika ku lihat, jurang. Iya. Jalan itu buntu dan berakhir di jurang.
Sedangkan kulihat map saat itu menunjukkan ke arah kita harus lurus. Wah, nggak benar sih ini. Jangan masuk lagi. Aku dan Ijal kembali masuk ke dalam mobil. Di jalan yang sempit itu aku coba memutarbalikkan mobil. Singkat cerita, mobil berhasil kuputar dan aku kembali ke arah sebelumnya. Sampai bentar, lihat tuh. Di tengah perjalanan kembali ke jalan utama yang tadi, sekarang kulihat ada seseorang yang sedang bakar-bakaran di situ. Seperti membuat api unggun dari kayu-kayu dan mencoba menghangatkan dirinya. Aku menghentikan mobil sejenak untuk memperhatikan orang itu. Seorang kakek tua yang kalau dalam bahasa Sunda sih sedang siduru, sedang menghangatkan badannya dekat perapian. Aku coba turun untuk bertanya pada kakek itu. Aku berjalan mendekati kakek itu yang terlihat sedang jongkok, diam di depan perapian. Rambutnya sudah agak rontok, beruban, sambil terus menatap ke arah perapian itu. Semakin dekat ku berjalan, ada satu hal yang cukup mengganjal di pikiranku. Perasaan tadi pas lewat sini gak ada orang ini ya. Kok tiba-tiba ada yang bakar-bakaran ya? Apa tadi gak lihat gitu? Aku pun mendekati orang itu dan bertanya, "Bah, punten bah, upami bade ka pantai, lewatnya ke mananya bah?" Aku bertanya kalau mau ke arah pantai lewat kemana. Tiba-tiba kakek itu mendongakkan wajahnya, menengok ke arahku dan tersenyum. Ekspresinya sungguh sangat tidak wajar. Aku pun mundur perlahan dan lanjut berlari kembali ke mobil. Ketika aku tengok, sosok kaki itu terlihat merangkak dan mengejarku. Dan tiba-tiba terdengar suara auman seperti suara auman harimau yang menggema di hutan itu. Buru-buru aku masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas pergi dari sana. Ija melihatku keheranan kenapa. Aku tak bisa menjawab apa-apa ketika itu, hanya fokus menyetir dan kembali ke jalur utama. Sampai akhirnya kami bisa menemukan jalur yang awal tadi kami temui. Dan kami terus berjalan, menyusuri jalan yang nampaknya tidak ada habis-habisnya. Dan kali ini perjalanan semakin aneh. Di perjalanan pada dini hari itu bisa kulihat ada orang-orang sedang berjalan di pinggir jalan, memakai baju pangsi dan kebaya, berjalan lunglai dan nampak tidak wajar. Salah satu yang kuingat meskipun sekilas,
Sambil menyetir, kulihat ada perempuan memakai baju kebaya berwarna kuning. Rambutnya menjuntai hingga ke jalanan, sangat panjang. Aku pun meminta Ijal untuk terus berdoa. Aku pun lanjut berdoa dalam hati. Bahkan di mobil pun aku menyetel murotal agar suasana kali itu terasa cukup menenangkan. Sampai tiba-tiba saja kulihat langit mulai berubah warnanya. Dan aku baru menyadari itu sudah subuh. Akhirnya aku pun sampai di sebuah warung pada pagi hari. 6:30 pagi aku hentikan mobilku dan kami sampai di pantai yang kami tuju. Kami kelelahan, terutama aku dan Ijal. Teman-temanku yang lain pun kubangunkan untuk kita sarapan di warung itu. Ya udah sampai, yuk, bangun. Ketika itu penjaga warung pun bertanya kami dari mana. Aku bilang dari Bandung. Lalu aku penasaran dan bertanya, "Bu, emang kalau dari Bandung, taruhlah dari daerah Bandung Selatan ke tempat ini, jauh ya, Bu?" Ibu itu menggelengkan kepalanya dan bilang, "Tidak terlalu jauh, paling ya 1,5 sampai 2 jam. Dan ku bilang ke saat itu, "Saya dari jam 12 malam dan baru sampai sekarang." Si ibu itu hanya berkata, "Ada lewat jalur mana?" Aku berkata, "Lewat satu jalur yang kusebutkan ketika itu." Ibu itu hanya berkata, "Syukur dek, untung masih selamat, masih selamat." Di situ jantungku berdegup dengan kencang. Biasanya ada yang susah keluar jika sudah masuk ke sana.